Hai, saya Rodora dari Metro Manila, Filipina, seorang relawan peziarah Naju. Saya harap Anda menonton episode 1 yang berbicara tentang 5 spiritualitas dasar dan episode 2 kita yang bertumpu pada salah satu dari 5, semcigo atau penyangkalan diri untuk cinta sesama. Sekarang, kami memiliki episode 3 yang akan membahas spiritualitas AMEN. Ingat Magnificat, ketika Mama Maria berkata kepada malaikat yang menceritakan tentang permintaan Tuhan, biarlah dilakukan kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Spiritualitas Amin dengan jelas menggambarkan kerendahan hati Bunda yang terberkati. Ini adalah pengakuan iman total tanpa ragu-ragu, tanpa pertanyaan, tetapi dengan penerimaan dan kegembiraan total. Tetapi dalam mempraktikkan spiritualitas ini, kita harus dengan hati-hati membedakan dengan bantuan Roh Kudus apakah panggilan itu datang dari Tuhan dan Bunda kita sebelum kita menerima dan mengikutinya. Jiwa kecil Julia Kim, sejak dia masih kecil, sangat mempercayai orang dan hanya mendoakan kedamaian bagi mereka. Dia tidak membenci atau menilai mereka secara negatif atau berbicara di belakang mereka. Yesus dan Bunda Maria memilih Julio sebagai suami dari jiwa kecil itu. Julio sepenuhnya mempersembahkan istrinya kepada Tuhan dan Bunda Maria. Nanti, Julio akan memainkan peran besar membantu jiwa kecil dalam pekerjaan keselamatannya. Pada tahun 1980, pada usia 33, jiwa kecil itu berjuang melawan kanker usus besar yang mematikan, yang membuat para dokter putus asa. Jiwa kecil itu bertanya, apa yang saya lakukan sehingga pantas menerima ini? Kemudian, Julio membawanya ke seorang pastor Katolik yang berkata, kamu menerima rahmat melalui penderitaanmu. Jiwa kecil itu menanggapi dengan mengatakan amin. Itu selalu ada dalam dirinya untuk mengatakan amin. Ingat, dia menanggung semua kesulitan tanpa mengeluh, dan memberi cinta dengan mengorbankan dirinya sendiri sepanjang waktu. Ketika dia mengatakan amin, sesuatu meledak pada saat itu. Tubuh dinginnya menjadi meradang. 3 hari kemudian, dia mendengar suara Yesus dekati Alkitab. Alkitab adalah kata-kata saya yang hidup. Potongan Alkitabnya menghasilkan Lukas pukul 8.40-48, ketika Yesus berkata kepada wanita yang menderita pendarahan, wanita, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Yang dia katakan amin. Saat itu, benjolan kanker langsung menghilang. Tekanan darahnya naik menjadi 120/70. Dia benar-benar sembuh dari kanker. Julia masuk Katolik. Sejak hari dia diselamatkan dari kematian, Tuhan memperlakukannya seperti bayi baru lahir yang berharga, mengawasinya dan memegang tangannya sepanjang waktu. Ketika dia melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan atau tidak mempertimbangkan waktu Tuhan, Tuhan menyodok jiwa kecil itu ke bagian tertentu dari tubuhnya. Jadi dia sekarang menjawab amin. Untuk kehendak Tuhan, pada waktunya. Tusukan di bagian tubuh tertentu berhenti ketika mukjizat Ekaristi pertama terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 1991. Artinya, sejak saat itu, semua perkataan, perbuatan dan perbuatannya yang digenapi melalui 5 spiritualitas sejalan dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika jiwa kecil menerima rasa sakit agar orang lain disembuhkan, dia tidak mengeluh. Tuhan kita mendengarkan doanya karena diiringi dengan pengorbanan yang menyakitkan dan kasih yang dalam. Dan dalam semua doanya untuk kesembuhan, dia memuliakan Tuhan, berkata kepada mereka yang telah disembuhkan, aku baru saja digunakan sebagai alat Tuhan. Terima kasih Tuhan saja. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kadang-kadang, jiwa kecil hanya akan berkata dalam salah satu ceramahnya, seseorang yang mengalami sakit parah di bagian tubuhnya, misalnya perutnya, sedang disembuhkan, dan seseorang menanggapi dengan amin, orang itu akan disembuhkan segera. Ada seseorang yang disembuhkan dan bertanya apa yang dapat saya lakukan untuk membantu, dan jiwa kecil berkata, jika kamu lebih sering berdoa rosario, Bunda yang terberkati akan senang. Dan dia menjawab dengan amin. Dia menepati janjinya dan berdoa 75 dekade rosario setiap hari selama 3 tahun. Dia juga bertanya kepada jiwa kecil itu, mengapa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman, ketika ada lebih banyak dosa di zaman ini daripada di saat air bah? Yang mana jiwa kecil itu berkata, Mary the Mediatrix tidak hadir pada saat air bah, tetapi pada zaman saat ini. Sekarang, kita memiliki Bunda yang terberkati yang menghentikan siksaan untuk menimpa kita.
Dan dia berkata, "Amin," untuk pencerahan ini. Jika seseorang mati terhadap dirinya sendiri dan menanggapi dengan amin terhadap kehendak Tuhan, mempersembahkan segalanya dengan murah hati, seseorang akan bertunas ke dalam kehidupan baru sebagai kuncup harapan, merangkul semua dengan kasih Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh jiwa kecil Julia Kim. Ketika dia meminta Tuhan untuk mengabulkan rasa sakitnya, dia tidak membayangkan bahwa bahkan keluarganya harus mengalami penderitaan juga. Tapi dia masih menanggapi dengan amin. Itu karena dia tahu kehendak Tuhan dan Bunda yang terberkati yang ingin menyelamatkan anak-anak mereka yang tercinta di dunia. Sementara itu, mari kita tonton video yang Spiritualitas Amin. Bunda yang terberkati berkata, "Apa yang jiwa kecilku lakukan, terkadang mungkin tidak masuk akal bagimu, tetapi ada contoh yang berharga. Ikuti kata-kataku yang telah kuberikan kepadamu, melalui jiwa kecil ketaatan adalah kunci yang berharga, yang membuka gerbang surga secara luas." Jiwa kecil bagi Tuhan, kekasihku, aku hanyalah makhluk yang tidak berarti, tetapi Anda menyelamatkan saya dari lumpur dosa, dan membasuh saya bersih dengan darah Anda yang berharga. Saya akan menawarkan segenap hati dan kekuatan saya untuk mengikuti kata-kata Anda, tetapi karena saya masih ternoda dengan banyak ketidaksempurnaan, ubah saya menjadi instrumen Anda, dan gunakan saya sesuai keinginan. Amin.